Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat hingga tak terhitung jumlahnya, dan telah memberikan kepada kita usia hingga detik ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang pengertian ulil amri. Kata ulil amri merupakan kata yang akrab di telinga kita. Seringkali dalam perbincangan sehari-hari kita menggunakan istilah ini. Istilah ulil amri telah dibacakan istilah ulil amri sebenarnya dirujuk dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang telah dibacakan di mukadimah awal, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jika merujuk kepada arti secara bahasa, ulil amri bermakna yang mempunyai wewenang urusan perintah. Bisa kita sebut sebagai pihak yang berwenang yang mengatur urusan atau pemerintah. Pakar tafsir Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, atau yang lebih populer dengan sebutan Imam At-Tabari, di dalam kitab tafsirnya Jami' al-Bayan an Ta'wil Al-Quran, populer dengan sebutan Tafsir At-Tabari, sebagai kitab tafsir klasik yang banyak dirujuk oleh para mufasir berikutnya, menyebutkan bahwa para ahli ta'wil berbeda pandangan mengenai arti ulil amri. Yaitu satu kelompok ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah umara, pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin politik. Ini merupakan pendapat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Zaid, dan As-Sudi. Sementara, menurut sebagian ulama lain, masih dalam kitab tafsir yang sama, bahwa ulil amri itu adalah ahlul ilmi wal fikhi atau ulama dan fuqaha, pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin spiritual atau keagamaan. Ini menurut pendapat Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Ibnu An-Najih, Al-Hasan Al-Bisri, Al-Dha bin As-Sa'ib, dan Abu Al-Aliyah. Perbedaan para ulama memaknai ulil amri itu dikolaborasikan kembali oleh Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bisri Al-Baghdadi, atau yang lebih populer dengan sebutan Imam Al-Mawardi. Di dalam kitab tafsirnya An-Nukat wa Al-Uyun, populer dengan sebutan Tafsir Al-Mawardi, beliau menyebutkan ada 4 pendapat dalam mengartikan kalimat ulul amri pada Quran surat An-Nisa 59. Yang pertama, ulil amri bermakna umara. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, As-Sudi, dan Abu Hurairah serta Ibnu Zaid. Imam Al-Mawardi memberi catatan bahwa walaupun mereka mengartikan dengan umara, namun mereka berbeda pendapat dalam sebab nuzul turunnya ayat ini. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais As-Samhi ketika Rasul mengangkatnya menjadi pemimpin dalam Sariyah, perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Sedangkan As-Sudi berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ammar bin Yasir dan Khalid bin Walid
ketika keduanya diangkat oleh Rasul sebagai pemimpin dalam syariah. Kedua, ulil amri itu maknanya adalah ulama dan fuqaha. Ini menurut pendapat Jabir bin Abdullah, Al-Hasan, Atha, dan Abi Aliyah. Yang ketiga, pendapat dari Mujahid yang mengatakan bahwa ulil amri itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Keempat, yang berasal dari Ikrimah lebih menyempitkan makna ulil amri hanya kepada dua sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dari berbagai penjelasan di atas kita dapat mengetahui bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai makna ulil amri. Ada yang mencoba meluaskan makna ulil amri dengan sebutan ulama dan umaro, ada pula yang mencoba menyempitkannya dengan khusus pada Abu Bakar dan Umar semata. Ada yang hanya melihat para ulama saja, ahlul ilmi dan ada yang hanya berpegang pada arti pemimpin perang. Alhamdulillah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan ada kata-kata yang kurang dimengerti. Mohon maaf sebelumnya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.